Ya, jadi array itu sama dengan variabel, sama seperti yang dijelaskan Mas Albert tadi. Kalau variabel itu dia hanya bisa menampung data satu data saja. Jadi nanti kalau kita ingin menampung banyak data itu prosesnya adalah bergantian ya. Nah, kalau array itu kita bisa langsung menggunakan atau langsung bisa menyimpan banyak data sekaligus dalam satu variabel. Nah, di sini nanti ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya pada saat deklarasinya. Karena memang array itu memang dibentuk untuk menyimpan data yang tipenya sama. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya dibanding dengan variabel biasa itu variabel array bisa menampung banyak data sekaligus tanpa harus gantian. Tapi kekurangannya yaitu array itu hanya bisa menampung data-data yang tipenya sama atau homogen ya. Jadi tipenya integer ya integer semua, nggak bisa menyimpan satunya integer, satunya float, satunya karakter, dan yang lainnya ya. Jadi tidak bisa di variasi seperti itu. Kalau misalkan datanya variasi, nanti penggunaannya bukan menggunakan array, tapi ada pokok pembahasan yang lain. Nah, di sini dia sifatnya homogen atau satu tipe. Tipenya pada saat deklarasinya sebagai integer, maka nanti data yang bisa diinputkan adalah banyak data yang bertipe integer. Yang tipenya karakter, maka juga nanti akan banyak data yang tipenya karakter. Nah, jadi misalkan di sini ada kasus nih, misalkan si John itu akan membuat sebuah program untuk penyimpanan data sebanyak 50 data ya. Jadi di sini data tersebut itu bisa untuk dicari ulang, kemudian bisa diurutkan juga. Nah, solusinya seperti apa? Apakah solusinya itu dengan membuat variabel sebanyak 50 variabel dengan nama variabel yang sama? Nah, ini solusinya sepertinya kurang solutif ya. Artinya, kalau kita ingin ingin menyimpan data yang datanya itu sama, tipenya sama, sebanyak 50, yang data itu nanti bisa dicari lagi, bisa diurutkan. Nah, itu solusinya bukan kita membutuhkan variabel yang jumlahnya 50, tetapi solusinya adalah kita dengan membuat satu variabel yang kita beri nama atau yang kita identifikasikan sebagai variabel array ya. Nah, di sini array itu ada banyak ini ya, ada tiga jenisnya. Di sini ada array satu dimensi, array dua dimensi, ada tiga dimensi, atau orang menyebutkan satu dimensi dan multidimensi ya, karena multi itu lebih dari satu gitu aja. Nah, di sini nanti si array itu bisa diakses. Aksesnya artinya bisa untuk menginputkan, untuk menampilkan, untuk edit, untuk delete, dan seterusnya. Itu operasi-operasinya nanti ada di dalam array, itu bisa dilakukan semua. Nah, ini ilustrasinya. Jadi array itu kalau untuk yang satu dimensi, kita bicara satu dimensi dulu ya. Ini perbedaan dengan array satu dimensi dan variabel biasa. Ini kalau untuk variabel biasa, dia hanya memiliki satu ruang, satu tempat, satu ruang. Nama variabelnya adalah X. Tapi yang bawah ini X ini adalah variabel array. Yang mana variabel array di sini adalah satu dimensi, itu ada memiliki banyak ruang. Tergantung nanti ruang yang akan kita pesan terlebih dulu, atau kita akan mendeklarasikannya nanti untuk ruangannya ada berapa gitu ya. Nah, di sini untuk penyimpanan datanya itu bisa banyak. Kemudian tipe datanya sama, tetapi datanya banyak, tetapi tipe datanya sama. Kalau isi datanya sama atau beda ya boleh sama, boleh beda. Itu value-nya atau nilainya. Kalau nilainya nggak masalah, yang menempati ruang ini nggak masalah. Mau sama atau beda nggak masalah. Yang penting yang sama itu adalah tipenya. Kemudian dia juga memiliki ukuran yang sudah fix ya, sudah fix sesuai dengan yang dideklarasikan, dan nama variabelnya tetap satu. Nah, ini kalau array satu dimensi itu mudahnya diingatnya adalah barisnya satu tapi kolomnya banyak ya. Jadi kalau satu variabel itu hanya ada satu tempat aja, tidak ada baris, tidak ada kolom ya.
Tapi kalau untuk array satu dimensi itu satu baris tapi kolomnya ada banyak. Nah, di sini untuk strukturnya bahwa si array itu dia memiliki nilai indeks dan memiliki elemen. Satu lagi adalah nilai value. Value itu nilai-nilai yang nanti menempati nih, yang menempati atau isi dari variabel array itu sendiri. Itu namanya value-nya. Jadi kita nanti ketika akan mengakses sebuah array itu harus ada indeksnya, harus ada elemennya. Jadi dua ini yang nanti akan kita gunakan ya. Indeks itu dimulai dari 0, kemudian untuk elemen juga sama ya, nanti elemennya itu elemen keberapa, elemen urutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi di sini untuk indeks itu selalu dimulai dari 0, kemudian untuk pengaksesannya nanti bisa menggunakan elemen ataupun indeks. Itu sama aja. Jadi sebenarnya urutannya nanti kalau misalkan kita menghitung urutan yang pertama adalah dari 1 sampai dengan 10, maka kalau dari 1 berarti indeksnya adalah 0. Urutan kelima maka indeksnya adalah 4 ya, karena indeks itu startnya adalah dari 0. Nah, di sini ini adalah value-nya, ini nilai elemennya. Dari nilai elemen atau nilai-nilai yang menempati dari array tersebut, ini ada 29,8, dia menempati di posisi indeks ke 0. Kemudian ini ada 3,14 menempati indeks kedua, sehingga di sini bisa disebutkan dengan variabel array-nya ini adalah X adalah array-nya, 2 itu adalah indeksnya. Jadi variabel X indeks kedua itu nilainya adalah 3,14. Kalau variabel biasa kan hanya X aja ya, tidak ada indeksnya. Jadi di dalam kurung itu enggak ada angka untuk indeksnya. Nah, kalau untuk yang multidimensi atau yang lebih dari satu dimensi di array ini, maka ada baris dan ada kolomnya ya. Jadi ini bisa diilustrasikan bahwa ada banyak gedung di Amikom. Nah, di sini ada lantainya juga dan juga ada ruangannya. Jadi kalau untuk yang satu dimensi itu yang masih building atau masih bangunan satu ini aja, satu kerangka aja. Kemudian kalau untuk yang dua dimensi itu sudah mirip dengan dinding. Jadi ada, kalau dinding itu kan persegi 4 ya, jadi ada ke atas, ada ke bawah, ke samping gitu ya. Jadi ada panjang, ada lebar gitu ya. Sehingga nanti ada baris dan ada kolomnya. Kemudian kalau yang 3 dimensi itu sudah mirip dengan ruang-ruang. Jadi ada atapnya juga. Kalau yang 2 dimensi kan terlihat hanya kotak seperti dinding. Jadi ada baris ke bawah, ada ke kanan, ada ke kiri dan seterusnya. Tapi kalau ruangan itu sudah ada gentengnya berwujud ya 3 dimensi, itu nanti dari sisi manapun sudah terbentuk seperti kotak semua, nanti itu masuk ke dalam array-nya. Nah, ini untuk ilustrasinya. Jadi satu tabel itu nanti ada banyak baris dan juga ada banyak kolom ya, kalau yang 2 dimensi atau multidimensi. Nah, ini ilustrasinya. Ini kan seperti dinding ya. Jadi dinding itu ada nanti bentuknya persegi seperti ini. Nah, kita pecah. Dalam satu dinding ini nanti ada berapa baris dan berapa kolom. Ini barisnya ada 3. Ini baris ke 1. Nah, baris ini baris 0 berarti baris ke 1, baris 2, baris 3, baris 4. Kemudian ini adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Berarti indeksnya adalah 0, 1, 2, 3. Berarti deklarasi dari array-nya di sini adalah nama array, kemudian di sini adalah baris, ini ada kolom. Jadi baris, kolom. Ini kalau untuk yang 2 dimensi. Kemudian di sini
Untuk yang dua dimensi, ilustrasinya adalah kalau misalkan di sini ada mau membaca atau kita diminta untuk menampilkan ini MOO ya, mu. Jadi di sini mu ini terdapat di alamat mana, di posisi mana, yaitu berada di posisi array word, kemudian di array word, kemudian di baris kedua kolom kedua. Berarti barisnya di sini adalah baris kolom indeks ya, indeks baris kedua, indeks kolom kedua. Ini ya, jadi dia akan menampilkan mu. Nah, jadi di sini kalau untuk string itu sebenarnya, jadi di array satu dimensi kalau kita akan menggunakan penyimpanan data ke dalam array untuk string yang dalam array atau karakter ke dalam array itu sebenarnya deklarasinya sudah masuk ke dalam dua dimensi. Kenapa? Karena pada saat deklarasi variabel karakter itu kan juga harus dengan ini ya, harus ada digitnya lebih dari satu gitu ya. Nah, misalkan saya contohkan deklarasi misalkan char nama. Hanya seperti ini kan nggak bisa, karena apa? Secara aturan nama karakter itu dia hanya menginputkan atau dia hanya bisa menampung satu digit. Nah, tetapi kalau nama itu ternyata kan tidak mungkin nama orang itu hanya satu digit, maka di sini harus ada tanda atau harus ada diberikan space-nya ya, misalkan 20. Berarti nama orang itu sebanyak 20 digit. Nah, seperti ini sebenarnya dia sudah masuk ke array. Kalau tipe datanya integer, di sini ada nilai. Kalau seperti ini adalah variabel biasa, yang mana kita hanya ingin menginputkan nilai ke dalam atau angka-angka yang bertipe integer ke dalam variabel nilai. Angka tersebut nanti akan disimpan secara bergantian. Tapi kalau misalkan dideklarasikannya seperti ini, maka ini sudah menjadi array. Array nilai yang nanti data yang bisa menampung atau variabel nilai ini bisa diinputkan data sekaligus sebanyak 5 angka, 5 inputan, 5 data. Maka di sini sudah array. Nah, ini kan array satu dimensi. Ini sebenarnya kalau karakter dia sudah masuk ke array juga. Cara penulisannya ya, tetapi ini belum masuk ke array. Jadi kalau untuk dibuatkan ke dalam array, maka di sini buatnya seperti ini. Nama. Nah, ini ada dua, sehingga sudah mirip dengan array dua dimensi. Kalau untuk string, maka dia bentuknya adalah array dua dimensi di karakter. Nah, ini di sini 20-nya diletakkan di belakang. Ini ada 20 digit. Nama itu, kalau nama seperti ini kan dia menginputkan nama seseorang itu satu per satu, tetapi nama itu panjangnya maksimal 20 digit. Tapi kalau seperti ini, dia namanya yang akan dimasukkan ke dalam variabel nama itu tidak satu per satu. Kita misalkan akan berikan batasan, saya akan menginputkan 60 mahasiswa di kelas ini, kemudian masing-masing mahasiswa itu panjang digitnya atau panjang namanya adalah 20 digit. Nah, ini adalah array string atau karakter. Kalau yang ini variabel biasa, ini juga sama, ini variabel biasa, ini adalah array. Ya, ini bukan variabel array dua dimensi ya, ini cuman seperti pendeklarasian array dua dimensi, karena memang dia membutuhkan dua space yang ada dalam kurung siku ini. Kalau misalkan nanti mau digunakan array dua dimensi, berarti nanti ada berapa digit di berapa kolom, baris berapa dan seterusnya, itu nanti jadinya lebih banyak lagi. Di sini ada barisan kolomnya. Misalkan di sini integer nilai baris dan kolomnya misalkan 2, ini barisnya 2, kemudian kolomnya ada 3. Mana? Nah, ini array dua dimensi. Kalau ini array satu dimensi. Ini juga sama.
string satu dimensi. Kalau ingin dijadikan dua dimensi berarti ya nanti char nama saya mau menginputkan bukan lagi dia sebanyak 60 mahasiswa ya di sini. Jadi sebanyak 60 mahasiswa itu sama halnya dia berada di kolom ke 60. Jadi di sini tabelnya ada satu kolom, ada satu baris tapi kolomnya ada 60. Kalau ini misalkan ada dua baris, kemudian ada dua kolom, ada tiga kolom, kemudian masing-masing kolom itu akan diisikan nama seseorang yang panjangnya maksimal 20 digit. Nah, ini untuk yang 2D. Ya, jadi nanti kurung untuk deklarasi dari array itu menggunakan kurung siku ya, kurung siku atau kurung, kalau saya biasanya kalau pada bingung nyebutnya adalah kurung kotak biar nggak bingung. Tapi kalau misalkan di sini sudah paham semua ini adalah kurung siku ya pakai kurung siku. Ya, jadi ini deklarasinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ada. Oke, ini untuk mengakses array itu ada beberapa cara ya. Di sini nah, untuk tadi ada indeksnya, kemudian di sini ada elemennya, kemudian sebenarnya array itu punya alamat atau punya reference ya. Nanti juga bisa digunakan untuk mengakses. Cuman paling enak itu nanti mengaksesnya menggunakan indeks. Nah, di sini masing-masing elemen dari array itu memiliki reference atau memiliki alamat. Nah, untuk melihat hasilnya atau menampilkan hasilnya atau akan mengakses, di sini ada beberapa cara. Kalau di sini kita ingin melihat reference-nya atau alamatnya, kita bisa menggunakan tanda dan di depan nama array-nya. Ya, jadi dan itu adalah simbol dari reference. Berarti nanti kita akan menampilkan alamat dari array A indeks ke I. Jadi I-nya itu masing-masing indeks ya, karena di sini menggunakan perulangan. Nah, kalau sudah materinya sampai dengan array, maka wajib teman-teman harus paham dengan perulangan. Karena apa? Karena array satu dimensi itu isinya adalah perulangan. Array dua dimensi nanti isinya adalah perulangan dalam perulangan ya, perulangan bersarang. Kemudian nah, di sini untuk pengaksesan elemen array-nya ini tadi sudah. Untuk tipe apa pendeklarasiannya ya. Pendeklarasiannya di sini tipe datanya dulu, kemudian nama dari variabel array-nya, kemudian ukuran yang nanti akan kita gunakan. Kita akan menggunakan berapa elemen, kita akan memesan berapa tempat gitu ya. Nah, untuk pendefinisian array itu ada beberapa cara ya. Di sini yang pertama ada langsung diinisialisasikan, jadi bisa seperti ini, integer array nilai 6, berarti dia memiliki 6 elemen, isinya langsung diisikan seperti ini. Atau bisa juga integer nilai sama dengan nilainya seperti ini. Kalau seperti ini tidak ada angka untuk elemennya, tetapi dia langsung diisikan seperti ini, dia juga bisa. Jadi dia otomatis sudah mengenali bahwa ini variabel array adalah variabel nilai ini adalah variabel array. Kemudian, nah ini untuk keunggulan dari array itu sendiri, yaitu array itu sangat cocok untuk pengaksesan yang acak. Jadi sembarang elemen itu nanti bisa diakses ya. Jadi menginputkan ke dalam array itu tidak harus urut, karena kita bisa menginputkan berdasarkan dari indeksnya ya. Jadi indeks keberapa yang nanti akan kita akses. Kemudian jika berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah untuk menelusuri elemen-elemen tetangga. Kenapa? Karena dia memiliki indeks. Indeks itu kan urutnya dari 0 sampai dengan batas elemennya.
Jadi kalau misalkan ingin maju atau ingin mencari ke depan datanya atau data yang ada di depannya, nanti dia yang penting menggunakan indeksnya untuk aksesnya. Nah, jika elemen-elemen array adalah nilai-nilai independen dan seluruhnya harus terjaga, maka penggunaan penyimpanannya sangat efisien. Jadi memang kalau datanya itu memang ya cocok atau apa ya, tidak ingin apa ya, yang ingin diurutkan datanya, kita menggunakan array itu adalah yang cocok ya atau yang tepat. Cuman kelemahannya di sini sifatnya adalah homogen, sehingga ya kalau ingin menginputkan data yang tipenya berbeda nggak bisa, jadi harus yang bertipe sama. Kemudian ini juga termasuk pemborosan memori, karena kita itu pada saat deklarasi array kan harus ini ya, harus menyertakan dia elemennya itu yang mau dibutuhkan berapa. Jadi biar nanti tidak begitu boros memori, maka seperlunya. Kalau misalkan nama itu tadi kan 60, ya sudah, maka dibatasi sampai 60 saja, tidak perlu sampai 100. Jadi karena kalau memang nanti sudah dipesan untuk beberapa space-nya, nanti nggak bisa dipakai oleh dengan variabel yang lain. Jadi contohnya kalau misalkan kita akan nonton kemudian beli tiket 10, tetapi yang datang cuma 2, otomatis kan sisa 8 nih nggak ditonton, itu nanti tetap nggak bisa ditempati oleh orang lain. Kenapa? Sudah terjual, sudah laku, mau ditempati atau tidak, dia ya sudah dimiliki oleh si pembeli itu. Sama halnya dengan array ini, kalau misalkan sudah dideklarasikan nama mahasiswa itu terdiri dari 60 mahasiswa. Kalau diisinya hanya 2, berarti kan masih sisa 58, sehingga 58 itu sudah memakan memori ya, jadi sudah dimiliki oleh si nilai. Padahal sebenarnya kalau itu tidak diambil oleh si variabel nama, nanti bisa digunakan dengan yang lain. Jadi penggunaannya harus kita perhatikan. Kemudian kalau datanya banyak itu bisa membutuhkan banyak waktu untuk komputasinya, atau untuk runningnya nanti akan apa ya, menghambat, atau bukan menghambat, akan ya lama, karena memang dia harus membaca banyak data. Jadi kalau untuk yang berhubungan dengan statistik ini tidak optimal ya digunakan. Nah, ini contoh untuk penggunaan atau implementasinya. Ini masih saya buat menggunakan Burlan ya. Ini ada variabel array y, kemudian ini langsung diberikan nilainya untuk arraynya. Di sini ada 1, 2, 7, 4, 5. Kemudian ada variabel n, ada variabel r. Nah, kemudian di sini ada perulangan. Perulangannya dimulai dari 0 dan berakhir atau dia stop sampai dengan n itu kurang dari 5. Berarti stopnya adalah n sama dengan 4 ya. Maka di sini ada incrementnya. Kenapa increment? Karena dimulai dari 0 dan diakhiri sampai kurang dari 5. Maka dia naik ya dari 0 ke 4. Kemudian di sini isi dari perulangan yang ada di sini ini menjumlahkan R plus sama dengan YN. Berarti kalau ditulis di sini rumusnya adalah R sama dengan R plus Y dalam kurung N. Nah, artinya kita akan menjumlahkan variabel R dengan variabel array. Array Y, dan yang dijumlahkan adalah nilai dari masing-masing elemennya ya. R-nya dimulai dari 0. Kemudian N-nya di sini array-nya namanya Y ini sesuai dengan N-nya. N-nya di sini ada berapa? N-nya itu kurang dari 5, berarti 4 ya. Di sini ada indeks ke 0, berarti N sama dengan 0 itu isinya adalah ini 1. Kemudian indeks ke N1 nilainya 2. Ini indeks yang ke 0, 1, ini 2, isinya 7. 3, ini isinya 4, indeks keempat nilainya adalah 5. Berarti di perulangan yang pertama di sini dia akan menghitung, nah di sini adalah N0, 1, 2, 3, 4 ya.
pada saat perulangannya n sama dengan 0, di sini 0 lebih kecil dari 5, true atau false? True. Karena true, maka lakukan perulangan ini. Jadi statement yang akan diulang di sini hanya satu baris, yaitu yang ada di dalam kurung kurawal ya. Jadi dia hanya menghitung R sama dengan R plus Y dalam kurung R. Berarti R-nya tadi berapa? R yang pertama adalah 0. Berarti 0 ditambah variabel array Y. Y dalam kurung N-nya tadi berapa? N-nya adalah posisinya ke 0, ya kan? Nah, indeks ke 0, array Y indeks ke 0. Indeks ke 0 nilainya berapa? Nilainya adalah 1. Berarti 0 tambah 1 nilainya berapa? Nilainya adalah 1. Berarti perulangan pertama di sini 1. Kemudian ini ada n plus plus, berarti tambah 1 ya. Berarti n-nya yang tadinya 0 menjadi 1. 1 lebih kecil dari 5, ya, atau true. Karena true, maka ini dikerjakan lagi rumusnya. Berarti ini dihitung ulang. R-nya berapa sekarang? R-nya tadi nilainya adalah 1. R hasil yang pertama ini 1 ya. 1 ditambah Y. Y-nya array ke berapa? N-nya adalah 1. Berarti array ke 1. Nilainya adalah 2. Berarti perulangan yang N sama dengan 1, nilainya adalah 1 tambah 2. Berarti 3 ya. 3. Kemudian N plus plus tadinya 1 menjadi 2. 2 lebih kecil dari 5, true. Karena true, maka di sini tambahkan lagi. Nah, di sini nilainya tadi adalah 3 kan? 3. 3 ditambah N kedua berapa nih? N 27. Berapa hasilnya? 10. Oke, 10. Kemudian ada N plus plus. N plus plus tadinya N-nya kan 2. Jadi tambah 1 lagi menjadi N-nya sekarang menjadi 3. Berarti di sini 3. N-nya 3. 3 lebih kecil dari 5. True atau false? True. Karena true, hitung lagi di sini. Tadi nilainya berapa? Nilai R-nya yang terakhir, R-nya adalah 7 ya. R yang terakhir berapa? 10 ya. 10 ditambah yang ketiga berapa tadi? 4 ya. Ini nilainya 4 nih. Indeks yang ketiga nilainya 4. Berarti jumlahnya 14 ya. 14. Ini kemudian sebentar. Ini 1, 3, 10, 14. Ini tadi perulangan pertama, perulangan kedua, perulangan ketiga, perulangan keempat. Berarti sekarang menuju N plus plus yang tadinya N-nya adalah 3, sekarang menjadi 4. 4 dicek. 4 lebih kecil dari 5, true. Karena masih true, maka ini rumusnya dikerjakan lagi. Yaitu R-nya tadi 14 ya. R yang terakhir di sini hasilnya adalah 14. 14 ditambah array Y. Y-nya kan di sini ya, ini. Y posisi ke berapa? Posisi ke N. N-nya di sini 4. 4 di sini indeks keempat, nilainya adalah 5. Berarti 14 ditambah 5 sama dengan 19. Oke. 19. Kemudian N plus plus, berarti N-nya yang tadinya 4 sekarang ditambah 1 jadi 5. Nah, 5 lebih kecil dari 5, true atau false? False, karena 5 itu sama dengan 5, bukan lebih kecil dari 5. Makanya karena di sini sudah false, ini akan diabaikan. Dia tidak akan kerjakan perintah yang ada di dalam pernyataan perulangan. Sehingga dia sudah selesai. Nah, sudah selesai dari perulangan. Selanjutnya ngapain di sini? Setelah selesai, ini selesai dari perulangan, ada huruf berawal, dia akan membaca perintah cout R. Berarti dia akan menampilkan R. Yang ditampilkan adalah R yang terakhir, yaitu nilainya adalah 19. Sehingga yang tampil seperti ini. Ya, jadi kurung kurawal itu letaknya nanti akan mempengaruhi ya. Jadi ini kurung kurawalnya itu di atasnya cout, maka proses penjumlahannya berada dalam
perulangan, tetapi outputnya dia tidak masuk dalam perulangan. Artinya kalau dia tidak masuk dalam perulangan, output R-nya ini dia hanya tampilkan sekali yang terakhir. Tapi kalau misalkan di sini saya rubah, misalkan ini saya ganti di sini ya. Oh sebentar, saya pindah aja pakai ini. Nah misalkan di sini saya delete, kemudian di sini ada kurung kurawal. Nah kalau seperti ini, setiap proses penjumlahan ini tampilkan hasil. Setiap penjumlahan tampilkan hasil, sehingga outputnya adalah 1, 3, 10, 14, 19 ya. Jadi penempatan kurung kurawal itu sangat penting sekali, nanti bisa di apa ya, disesuaikan dengan sesuai kebutuhan ya. Kalau dia hanya menampilkan hasil akhirnya, maka outputnya tidak perlu masuk dalam statement perulangan. Tapi kalau seperti ini masuk dalam statement perulangan, setelah membaca rumus ini, setelah dia menjalankan rumus ini, maka dia tampilkan hasilnya. Selalu seperti itu. Nah ini saya kembalikan lagi karena dia hanya menampilkan hasil outputnya yang terakhir ya. Jadi nanti perlu diperhatikan sekali letak dari kurung kurawal yang ada di perulangan. Nah mungkin ini array yang saya jelaskan, mungkin untuk array yang 2 dimensi nanti selanjutnya ya bisa di saya jelaskan di mungkin setelah UTS. Nah ini ada contoh lagi untuk array yang 1 dimensi tapi yang karakter. Nah di sini tadi saya jelaskan di awal bahwa untuk pendeklarasian array 1 dimensi tapi yang tipenya adalah karakter atau string itu sama dengan array 2 dimensi yang tipenya numerik ya. Nah ini ada char hari, nama array-nya adalah hari, kemudian 3 ini adalah jumlahnya. Jadi ada kolomnya ada 3 atau harinya ada 3. Masing-masing hari di sini memiliki 10 digit ya. Ada Senin, Selasa, Rabu. Kemudian di sini dia akan menampilkan. Nah, ini inputannya secara statis ya. Kalau inputannya dinamis gimana? Kalau inputannya dinamis ya nanti tinggal di biasa in, kemudian nama variabel dan diikuti dari indeksnya. Jadi kalau misalkan saya coba kembali ke sini ya, misalkan di sini mau diinputkan berarti ini tidak diberikan nilai awal tetapi inputannya nanti masuk ke sini, masuk ke dalam perulangan. Kenapa masuk dalam perulangan? Karena kan dia akan mengisikan banyak data, banyak elemen ya, jadi langsung diinputkan banyak elemen, sehingga untuk menginputkan banyak elemen itu perlu perulangan, sehingga dia masuk ke dalam perulangan. Ini contohnya ada nih, contoh untuk input yang array dinamis ya, bukan langsung diinputkan dari codingnya atau pada saat deklarasi. Nah di sini ada arraynya A, tipenya adalah integer, elemennya ada 5. Ini ya, dia akan menampung data 5 sekaligus nanti ya. Jadi tipenya yang nanti akan disimpan adalah integer. Kemudian di sini ada untuk menginputkan. Input ke dalam array di sini juga butuh perulangan ya. Input ke dalam array, input arraynya ini in A. Kalau variabel biasa langsung in A titik koma, tapi karena ini array maka harus ada elemennya di belakang, harus ada harus ada indeksnya. Jadi A di sini akan diinputkan kemana? Nilai yang nanti akan disimpan dalam variabel A itu akan diposisikan di indeks keberapa. Nah, indeksnya ini sesuai dengan perulangan. Makanya array itu wajib menggunakan perulangan. Di sini indeksnya mulai dari indeks 0 sampai dengan indeks keempat, kurang dari 5. Jadi di sini indeksnya bukan lagi 1 2 tetapi dengan variabel yang mewakili dari perulangan ini. Kemudian ini baru input sudah menggunakan perulangan. Untuk menampilkan array-nya pun juga harus menggunakan perulangan. Karena apa? Karena array itu adalah selalu mengakses indeksnya, sehingga indeks itu
sama dengan perulangan. Jadi untuk mengaksesnya menggunakan perulangan. Jadi harus bisa memahami perulangan terlebih dulu. Mau menggunakan for, while, atau do while sama aja sesuai dengan kebutuhan ya. Yang jelas di array itu wajib ada perulangannya. Kalau nggak ada perulangannya maka dia bukan array. Oke, jadi outputnya kurang lebih seperti ini dari yang ini input sama output. Input indeks ke 0, jadi indeks ke 0 dalam array A nilainya 3, indeks ke 1 2, indeks ke 2 5, indeks ke 3 1, indeks ke 4 6. Setelah ditampilkan ya sama, indeks ke 1 nilainya 3. Sama ya. Jadi ini harus diakses melalui indeksnya. Oke, ini selain input output, array juga bisa dimanipulasi ya. Jadi mungkin karena kalau besok kan sudah belajar dengan database ya. Kalau di sini kan belum ada database, jadi biarpun bisa menyimpan data, tetapi ya nanti nggak bisa tersimpan secara permanen karena memang belum ada tempat penyimpanan yang di database-nya ya, belum ada tabelnya. Tapi di sini bisa dioperasikan, bisa dimanipulasi. Contohnya bisa diedit. Contohnya di sini ada contoh program. Yang pertama di array A. Array A di sini dia diinputkan secara statis, artinya nilainya sudah ditetapkan pada saat deklarasi array A. Kemudian ini array yang tadi sudah ditetapkan ini akan ditampilkan menggunakan perulangan. Kemudian ceritanya di sini akan mengedit. Karena akan mengedit, maka di sini ada perintah inputan baru ke dalam array yang sama. Array yang sama diinputkan baru, datanya sudah berbeda dengan array yang lama ya. Nah, kemudian harus ini ditampilkan sehingga ini seolah-olah datanya itu sudah baru. Padahal ini sebenarnya datanya diinputkan ulang ke dalam array yang sama. Selain edit, di array itu juga ada delete atau menghapus elemen ya, atau menghapus nilai dari array tersebut. Nah, ini contohnya sama dengan yang tadi. Array-nya sudah ditetapkan pada saat deklarasi, kemudian ini ditampilkan, kemudian ini ada perintah yang akan dihapus itu yang mana, kemudian simpan dalam variabel hapus. Nah, yang akan dihapus itu di sini tersimpan dalam variabel hapus, kemudian data yang baru atau data yang akan dihapus itu kita gunakan perulangan juga. N sama dengan hapus min 1. Kemudian N lebih kecil dari 5 min 1 N plus plus. Nah, di sini N itu adalah variabel perulangan atau variabel yang nanti akan digunakan untuk indeks perulangan untuk menampilkan hasil hapusnya. Kemudian hapus ini adalah urutan ya, urutan data. Misalkan kita akan menghapus ini urutan data yang kedua, yaitu nilainya adalah 9. Urutan kedua ini kalau di array kan indeksnya dimulai dari 0, sehingga kalau saya bilang urutan data kedua hapus deh, berarti urutan kedua ya, urutan kedua. Tapi indeksnya di sini bilangnya adalah 1 karena indeks itu kan dimulai dari 0, 0 1. Tapi kalau orang biasanya menghitung itu kan jarang mulai dari 0 ya. Ayo berhitung mulai 1 2 dan seterusnya. Enggak ada berhitung mulai 0 1 kan enggak. Nah, untuk menuju ke atau menyamakan persepsi bahwa si user atau saya akan menghapus urutan kedua. Nah, sedangkan coding pahamnya adalah indeks, maka ya urutan kedua itu di min 1 biar menjadi sama dengan indeks. Jadi ini adalah persamaan persepsi. Kalau hapus urutan yang kedua itu ucapan dari kita, kenapa di min 1? Biar ini dikategorikan atau dikenali sebagai indeksnya. Bahwa N ini yang akan dihapus adalah dari indeks. Indeks di mana yang orang tunjuk itu adalah urutan, sehingga biar dikenali sebagai indeksnya maka di min 1. Itu. Kemudian di sini ada 5 min 1. Kenapa? Karena 5 itu kan elemennya ada 5, di min 1 kan indeksnya sampai dengan 4. Nah, di sini yang akan dihapus adalah array A di posisi
n tadi isinya adalah indeks ya, indeks yang sudah disamakan persepsinya. Kemudian di sini karena sudah dihapus, maka ada ada array A n plus 1. Berarti dari indeks tersebut itu akan tambah 1 untuk menjadi sebuah elemen lagi. Jadi dikembalikan lagi. Kalau tadi si coding itu mengenalinya indeks, kemudian kita mengenalinya adalah urutan, berarti ini akan dikembalikan lagi bahwa sama halnya kalau urutan yang kita tunjuk itu 2, itu sama halnya bahwa dia adalah indeks ke-1. Indeks 1 ngambil dari yang ini, hapus min 1. Kemudian ditampilkan hasilnya. Sehingga hasilnya itu kalau sudah dihapus itu tidak akan ditampilkan ulang karena kan sudah hilang. Kemudian bisa juga selain delete itu ada cari. Nah, cari itu juga sama, dia tetap akan mencocokkan dengan apa yang ada di dalam array ya. Di sini tergantung dari nilai yang dicarinya. Nah, kalau misalkan di sini ada array A di masing-masing indeksnya, ya di masing-masing elemen atau indeksnya. Jadi dari masing-masing elemen indeksnya itu disamakan atau dicocokkan dengan bilangan yang atau nilai yang disimpan dalam variabel bilangan. Ada nggak sih nilai yang sama yang dimasukkan ke variabel bilangan yang diinputkan atau yang akan dicari? Nilai yang akan dicari itu disimpan dalam variabel bilangan dan ini akan dicocokkan masing-masing indeksnya. Karena indeksnya di sini kan mulai dari 0 sampai dengan 9 ya. Dari 0 sampai kurang dari 10. Dari angka yang ada di elemen 0, indeks 0 sampai dengan 9 itu ada nggak nilai yang sama dengan variabel yang diinputkan oleh si user. Kalau nilainya sama, di sini jika nilai posisinya sama, nilainya sama dengan yang dicari, maka tampilkan nilainya. Ya, jadi ini prosesnya untuk menyamakan nilainya tetap harus dengan indeksnya. Pokoknya array itu tidak boleh lepas dari indeks. Semua harus selalu mengikuti. Indeks variabelnya mengikuti variabel yang digunakan dalam perulangan. Kalau misalkan di sini C ya C, kalau I ya I dan seterusnya ya. Jadi pokoknya mengikuti variabel yang ada dalam perulangan. Oke, ini tadi yang edit. Ini tadi juga edit sama oh ya, kalau ini nanti pembahasannya sudah masuk ke function atau modular nanti aja. Oke, mungkin itu yang saya jelaskan dari materi array. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, silahkan.